Assalamualaikum, halo semuanya, siswa-siswi SMA dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Bapak F. Saifuddin SPDI. Bapak seorang ASN di Provinsi Jawa Barat, di mana Bapak sebagai guru di unit kerja SMA Negeri 1 Rajagaluh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan kita mengenai limit fungsi trigonometri, di mana pada subbabnya adalah limit ketahinggaan fungsi aljabar berbentuk fungsi irasional. Kalau kemarin sudah Bapak sampaikan tipe satunya ya, di mana tipe 1 ini adalah X-nya pangkat 1 ya. Sekali lagi, irasional itu identik dengan akar dan X-nya di dalam akar itu pangkat 1. Nah, kalau untuk X-nya pangkat 1 ada trik yang lebih mudah, yaitu kita perhatikan koefisien sebelah kiri, koefisien sebelah kanan. Koefisien sebelah kiri itu A, koefisien sebelah kanan itu P. Kalau A-nya lebih kecil, ya sekali lagi kalau A-nya lebih kecil dibandingkan dengan P, maka jawabannya min tak hingga. Kalau A-nya sama dengan P, maka jawabannya 0. Kalau A-nya lebih besar daripada P, maka jawabannya positif tak? Untuk tipe 1. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan kali ini untuk tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah hampir mirip dengan tipe yang pertama, ya. Masih dalam bentuk akar, cuman bedanya di sini kita perhatikan X-nya menjadi pangkat 2. X-nya menjadi pangkat 2. Nah, ya. Cara pengerjaannya hampir sama dengan tipe yang pertama atau X pangkat 1, yaitu dengan cara mengkali dengan bilangan sekawan atau bentuk sekawannya. Apa itu sekawan? Sekawan itu adalah hampir mirip dengan soalnya, hanya berbeda di tanda negatif atau positif. Kalau ini negatif berarti sekawannya positif. Kalau ininya positif berarti sekawannya negatif. Nah, itu cara menyelesaikannya. Nantinya dibagi dengan angka tertinggi, lalu disubstitusi dan selanjutnya. Nah, triknya juga ada ya. Untuk ini supaya cepat menyelesaikannya, kita cukup perhatikan juga nilai A dan P. Ya. Tapi ada sedikit berbeda untuk A dan P-nya jika sama. Nah, kita kuliti dulu ya. Jikalau A-nya lebih kecil daripada P, hampir sama tadi. Jawabannya negatif tak hingga. Kalau A-nya lebih dari P, lebih ya. Kalau lebih berarti positif tak hingga. Nah, gimana kalau A sama dengan P? Kalau tipe pertama jawabannya 0 kan? Nah, kalau di sini ada sedikit rumus yang harus kalian ingat, yaitu B min Q dibagi 2 akar A. B itu apa? B itu koefisien di sini, sebelah kiri. Min Q adalah koefisien X sebelah kanan. Lalu dibagi dengan 2 akar A, kalau sama A sama dengan P. Baik, untuk meningkat pembelajaran ini kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu akar X pangkat 2 ditambah 2 dikurangi akar 2X pangkat 2 tambah 2X min 1. Cara pengerjaannya tentu dikali dengan sekawan. Tadi ingat sekawan itu hampir mirip, cuman berbeda di tandanya. Kalau di sini negatif berarti sekawannya positif. Sekawan itu bentuk rasional, jadi ada pembilang dan penyebut. Ini dikali ya. Berbeda di tanda negatif dan positif. Paham sama dengan yang pertama? Kita lanjut ke sama dengan yang kedua. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. Cara cepatnya, kalau akar dikalikan hilang akarnya ya. Jadi tinggal tersisa yang ada di dalamnya saja. Berarti ada X kuadrat tambah 2. Nah, ini negatif dikali positif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif ya. Terus kita ambil dalamnya 2X pangkat 2 tambah 2X min 1. Ini dikali 1, maka tulis ulang. Tulis ulang ya. Lalu kita sederhanakan. X pangkat 2 dikurangi 2X. X pangkat 2 dikurangi 2X. Jadi min X pangkat 2. Nah, min 2X. Min 2X. Min dikali positif hasilnya min 2X. Positif 2 min 1. Positif 2 min. Min itu jadi positif. Jadi positif 2 ditambah 1. Jadi positif 3. Ya, ini belum diapa-apain, tulis ulang. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat. Langkah berikutnya adalah membagi dengan pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tingginya berapa? Ini X pangkat 2. Jangan dilihat dari sini. Ini pengecoh X pangkat 2 ini. Dia sejatinya bukan X pangkat 2 karena di dalam akar. Di dalam akar itu 2 ini dibagi 2 akar. Jadi sebetulnya ini X pangkat 1. Paham? Kalau ini X pangkat 2, kalau ini pangkat 2 berarti pangkat yang paling tinggi. Maka semua kita bagi dengan X pangkat 2. Ini dibagi X pangkat 2, ini dibagi X pangkat 2, ini juga dibagi X pangkat 2. Ya, dibagi semua X pangkat 2. Nah, apa? Kenapa di bawahnya X pangkat 4? Nah, X pangkat 4 itu karena dia di dalam akar. Ingat, akar itu mengandung pembagian 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya tetap dibagi X pangkat 2. Paham?
Jadi di dalam akar X pangkat 4, X pangkat 4, X pangkat 4, X pangkat 4, X pangkat 4. Nah, kita cukup ambil apa? Yang sama nih ya. Ini X pangkat 2 dengan X pangkat 2 hasilnya negatif 1. Lalu kita substitusi. Yang tidak bisa, ya, kita substitusi saja dengan X, karena X yang mendekati tahingga, kita substitusi X-nya menjadi tahingga. Nanti pembagian dengan tahingga menghasilkan 0 ya, itu nanti min 1 ditambah 0 hasilnya min 1. Nah, ini 1 dibagi tahingga kuadrat tambah 2 dibagi tahingga pangkat 4 ditambah akar 2 dibagi tahingga kuadrat tambah 2 dibagi tahingga pangkat 3 dikurangi 1 per tahingga pangkat 4, jawabannya adalah tahingga. Negatif 1 dibagi tahingga adalah negatif tahingga. Ya. Itu kalau diuraikan. Pak, gimana kalau ingin secara cepat saja boleh? Apa yang diperhatikan? Yaitu nilai A dan nilai P. A-nya 1, P-nya 2. Lebih kecil atau lebih besar? Nah, jawabannya ini kan lebih kecil ya. Kalau lebih kecil apa? Jawabannya negatif tahingga. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini hampir sama soalnya dengan yang tadi. Masih dalam bentuk akar dan fungsinya aljabar. Nah, di sini akar 2x pangkat 2 min x min 1 dikurangi akar 2x pangkat 2 min 3x tambah 2. Kalau ingin cara pengerjaan secara konvensional, kalian tinggal kali sekawannya. Di sini negatif berarti positif, positif ya. Lalu kita sederhanakan, ingat akar ketemu akar, hilang akarnya ya. Kita cukup ambil angka yang ada di dalamnya ya. Cukup ambil fungsi yang ada di dalamnya, maaf ya. Nah, ini negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Tulis ulang. Lalu kita sederhanakan 2x dikurangi 2x pangkat 2 itu hilang ya. Yang tersisa tinggal min x min 3x. Min x utang min x. Min itu positif 3x. Jadi jawabannya 2x. Min 1 min 2. Min 1 min 2 jadi min 3. Ya. Ini hampir sama karena belum kita operasionalkan. Lalu apa yang terjadi berikutnya adalah kita membagi dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Jangan lihat yang ini. Ini Pak pangkat 2 salah. Karena 2 ini dalam akar. 2 ini pengecoh biasanya. Nah, 2 akar itu adalah pembagi 2. Jadi 2 dibagi 2 akar. Jadi sama dengan X pangkat 1. Jadi yang paling tingginya ini X pangkat 1 ya. Jangan X pangkat 2 ini pengecohnya. Jadi semua kita bagi dengan X. Ya. Dengan X pangkat 1, X pangkat 1. Kalau dalam akar berarti X pangkat 2. Jadi hasilnya adalah ini kalau dikotret terus jawabannya adalah 2 dikurangi 0, lalu ini ada akar 2 ditambah akar 2. Ini jawabannya setengah akar 2 ya. Kalau pakai cara konvensional. Kalau pakai cara yang lebih mudah gitu ya. Kita ingat rumusnya B min Q dibagi 2 akar A gitu ya. B min Q dibagi 2 akar A itu apa? Kita cari dulu B-nya. B-nya berapa? Kan gitu ya. Ternyata di sini A-nya 2, B-nya min 1, C-nya min 1. Lihat, A-nya 2, B-nya min 1, C-nya min 1. Balik lagi ke sebelah kanan. Sebelah kanan itu PQR, berarti P-nya 2, Q-nya min 3, R-nya 2. Nah, kita cari dulu. Nah, ini rumusnya. Kalau sama itu B min Q per 2 akar A. Jadi, B-nya berapa? B-nya min 1, kita tulis ulang. Min rumus ya. Q itu min 3. Jadi, min 1 min 3. Min 1 ditambah 3. Jadi positif 2. Ini 2 akar A. 2 akar 2. 2 per 2 akar 2. Ini dikali sekawan juga. Ya, dikali akar 2 dikali akar 2 nanti menghasilkan setengah akar 2. Sama ya. Kalau di kodrat juga setengah akar 2. Cara cepat juga setengah akar 2. Nah, ya, paham di sini? Nah, lanjut ya contoh yang berikutnya yaitu akar 4x pangkat 2 ditambah 2x tambah 5 dikurangi akar x pangkat 2 tambah x tambah 1. Nah, ini kalau cara biasa ya kalikan dengan sekawan, nanti dibagi dengan pangkat tertinggi, lalu kemudian substitusi. Nanti menghasilkan 3 dibagi tahingga. 3 dibagi tahingga artinya positif tahingga. Kalau ingin cara cepat kita perhatikan nilai ini. Ini 4, ini 1. Berarti A lebih besar dari P. Apa yang terjadi jika A lebih besar dari P? Nah, maka nanti A lebih besar dari P itu jawabannya positif tahingga. Kita cocokkan dengan cara konvensional atau dicokotret secara umum, jawabannya positif tahingga. Sama ya, mau dikotret secara umum atau secara konvensional menghasilkan positif tahingga, mau cara cepat juga menghasilkan positif tahingga. Terserah mau menggunakan cara yang mana. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angka.